Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam acara PKK Talk for Metro Ceria. Bersama saya Opsi Okta Handayani dari Pokja 4 PKK Kota Metro. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari Palang Merah Indonesia cabang Kota Metro. Telah hadir di sini ya, Ibu Dr. Melly Kemerdasari, SP spesialis kesehatan keluarga. Baik, saya persilahkan Dr. Melly untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Opsi. Salam sehat buat semuanya, sahabat podcast PKK Metro Ceria. Oke, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Melly Kemerdasari KN, SPKKLP. Hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat podcast semuanya. Dalam rangka berbincang-bincang ya Bu ya, mungkin seputar PMI ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Terima kasih Dr. Melly Kemerdasari. Baik, begini, ini tentang materi kita hari ini tentang Palang Merah Indonesia ya, di mana kegiatan ataupun yang bisa dilakukan PMI itu adalah menolong ya dokter ya, menolong terutama untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan donor darah. Baik, apa sih donor darah itu dokter kalau boleh tahu? Iya. Donor darah itu ya adalah satu proses kita memberikan sumbangsih kita dalam bentuk darah tentunya kepada sesama. Nanti akan dilakukan proses pengambilan darah, lalu ada proses pemisahan komponen-komponen darah, dan nanti hasil produksi itu akan diberikan kepada sesama yang membutuhkan sebagian dari komponen-komponen darah tersebut. Misalnya mungkin banyak ya kita tahu bahwa sekarang lagi musimnya demam virus, DBD, itu butuh support kadang-kadang donor darah dari teman-teman. Makanya di PMI itu harus ready terus tuh stok-stok darah, komponen darahnya, trombosit, plasma dan sebagainya itu. Ya seperti itu. Jadi membagikan sebagian dari darah kita, menyumbangkan untuk teman-teman atau masyarakat yang memang membutuhkan donor darah. Terima kasih Dr. Melly. Nah donor darah kita kan membantu orang-orang yang membutuhkan ya dokter ya. Syarat apa saja sih kalau kita itu ingin melakukan donor darah ke PMI? Ya, persyaratannya ya pada umumnya kalau misalnya segi usia itu paling tidak kita dari mulai 17 tahun sampai dengan 60 tahun. Kemudian kalau perempuan tidak sedang dalam kondisi menstruasi ataupun tidak dalam kondisi sakit ya, tidak sedang hamil misalkan. Kalau pasca Covid ya paling enggak 16 hari setelah Covid gitu. Dan kalau dari segi berat badan paling tidak 45 kilo boleh mendonorkan darahnya ke atas. Dan untuk tekanan darah itu masih diperbolehkan untuk sistolnya 100 sampai dengan 160. Kalau untuk diastol tekanan darah yang bawah itu 60 sampai dengan 100. Banyak juga ya dokter syaratnya. Iya. Nah, selain syarat-syarat tadi, apa sih yang harus kita lakukan sebelum melakukan donor darah itu, dokter? Sebelum melakukan donor darah ya pasti memastikan dulu kondisi tubuh dalam kondisi yang fit, yang sehat. Tentunya ya jangan tidur malam-malam, udah itu konsumsi sayur dan buah-buahan, vitamin, gizi yang mineral, terutama zat besi. Kalau misalkan makanya ada di persyaratan tadi untuk mendonor juga HB-nya nggak boleh kurang dari 12,5 sampai dengan 17, itu yang boleh donor.
maka tentu HB-nya harus cukup gitu. Jadi biasanya sih disarankan sebelumnya ya minum susu dulu, misalnya minum tablet penambah darah, ataupun setelahnya nanti juga biasanya kami suka bawain itu paket isinya itu ada susu, ada vitamin gitu, supaya nanti setelah donor darah dia kembali fit badannya. Yang tentu pastinya harus fit gitu. Iya, harus fit ya dok ya. Kira-kira berapa cc sih dok yang diambil darahnya itu? Kurang lebih 300 cc. 300 cc ya. Lumayan banyak juga ya dok ya. Iya. Terus kalau misalnya kita itu mau donor, apa saja sih kemudahan yang bisa kita lakukan dok? Karena kan begini, saya harus daftar, saya harus bawa KTP atau apa itu dok ya? Ya, kalau misalnya untuk donor itu ya pasti nanti kita tuh sebenarnya sudah punya aplikasi, ada SIM Dodar. Jadi kita bisa daftar lewat situ. Kemudian nanti kalaupun tidak lewat situ ya bisa datang langsung sih ke PMI untuk mendaftarkan diri mendonor. Nanti di sana akan dilakukan screening. Kemudahannya sekarang ini udah ada aplikasi yang bisa daftar online gitu. Oh iya dok, saya juga pernah lihat itu di suatu tempat itu ya dok, ada mobil donor darah, mobilnya ya dok ya. Jadi sekarang misalnya ada yang ingin mendonor, sepertinya bisa PMI itu lebih ke masyarakat gitu ya dok ya, karena menjangkau masyarakat. Iya. Nah kami juga sekarang nih sistemnya kami memperkuat jemput bola ya. Jadi kalau dulu kami pasti mungkin lebih banyak menunggu, tapi kalau sekarang kami memang lebih aktif gitu, kami sistemnya jemput bola. Kalau memang nanti ada komunitas masyarakat yang menginginkan ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya, kami siap untuk membackup ke lokasi, bisa juga kami ini. Yang penting nanti komunikasi dulu dengan kami, insya Allah bisa kami jemput bola ke sana gitu. Iya, jadi itu salah satu kemudahan ya dok ya sekarang ya. Nah, jadi mobil PMI itu bisa menjangkau saudara-saudara kita yang memang membutuhkan darah. Iya dokter. Nah kemudian pernah nggak sih dokter, kita ini di PMI ini pernah sampai kosong begitu persediaan dari darah itu dokter? Baik, kalau sampai kosong banget, insya Allah jangan sampai gitu. Jadi memang kami berupaya keras untuk selalu tetap ada stok darah, walaupun dibilang kosong tapi sebenarnya limit masih ada gitu. Jadi nggak mungkin kita biarkan sampai kosong benar-benar, karena itulah kami membangun bagaimana caranya membangun jejaring yang banyak, komunitas yang banyak. Ketika nanti sewaktu-waktu kita sudah mau limitnya habis, kami sudah menghubungi nih komunitas-komunitas yang sudah terbentuk untuk segera nih kita yang sudah bisa donorkan darahnya. Atau ketika nanti butuh darah yang memang sangat urgent saat itu dan mungkin kita stoknya sedikit mepet nih, kami sudah bergerak gitu, siap-siap ya, ini yang komunitas ini yang sudah bisa mendonorkan, kita akan ambil darahnya. Dan sampai dengan hari ini insya Allah semuanya masih bisa teratasi gitu. Bahkan untuk tahun ini kami ada surplus lumayan juga nih, untuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ada peningkatan donasi-donasi darah untuk di PMI gitu. Bagus sekali ya dok ya, jangan sampai kosong lah ya dok stoknya. Makanya di sini kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk dengan tulus membantu saudara-saudara kita melalui PMI. Iya dokter. Oh ya dok, kalau kita ini ingin mendonorkan lagi darah, kira-kira waktu yang tepat itu berapa lama? Apa kita misalnya bulan ini, bulan depan, atau berapa lama ya waktu yang ideal untuk kita bisa mendonorkan darah lagi? Biasanya paling cepat itu 2 bulan atau 60 hari jaraknya bisa diambil kembali donornya. Oh iya. Jadi 2 bulan kita bisa mendonorkan lagi. Kemudian usianya tadi di atas berapa dok? 17 tahun. 17 tahun sampai dengan 60 tahun. 60 tahun. Oh iya, jadi buat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang usia di atas
17 tahun sampai dengan 60 tahun Betul. partisipasinya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oh ya, kemudian Dok, kalau kita ingin tahu kita misalnya ada yang membutuhkan darah, adakah call centernya, dokter? Oke, call centernya ada, itu bisa dihubungi 0821 784 77470. Itu call centernya PMI. Oh iya, saya ulangin ya dokter ya, kalau teman-teman atau saudara kita yang membutuhkan bisa di call center PMI. Iya. 0821 78 477 470. Iya. Baik dokter, tidak terasa kita sudah di akhir perjumpaan kita. Ada yang ingin disampaikan dokter? Oke, baik, untuk masyarakat Metro dan sekitarnya, saya mengundang semua masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, OPD, pemerintah, swasta, semuanya, ayo beramai-ramai kita memberikan sumbangsih kita dalam bentuk darah, karena setetes darah saja itu sangat bermanfaat buat orang yang memang membutuhkan, menyelamatkan nyawa seseorang gitu. Jadi keuntungannya sudah pasti banyak sekali. Yang satu pasti ibadah, sambil mendonorkan sedikit setetes darah kita sambil mencari pahala, tentunya beribadah, menolong sesama. Yang kedua sudah pasti kita dapatkan kesehatan untuk diri kita sendiri. Dengan rutinitas kita menyumbangkan darah, berarti itu merangsang sistem produksi darah kita untuk selalu fresh, dihasilkan lagi, diproduksi lagi. Jadi darah yang ada di dalam tubuh kita ini selalu dalam kondisi yang baru gitu, segar gitu. Jadi produktivitasnya sudah pasti lebih baik. Kemudian dengan kita banyak menyumbangkan darah kita secara rutin dan kontinu, itu tentu saja juga membantu dalam metabolisme tubuh. Misalkan menurunkan kolesterol, kalau darah kita baru terus, bagus terus, seimbang gitu. Kemudian menurunkan gula darah jadi stabil, kolesterolnya juga jadi stabil. Kemudian mencegah penyakit-penyakit yang tren nih, banyak sekali sekarang. Bu Opsi tentunya paham ya, salah satunya jantung koroner, kemudian darah tinggi gitu. Dengan kita rutin mendonorkan darah, metabolisme kita menjadi lebih lancar. Sehingga satu lagi yang perempuan pasti semua ingin ya, laki juga iya ya, awet muda gitu. Wow. Dengan kita merutinkan mendonor, itu darah kita fresh terus, metabolismenya bagus, kita jadi lebih awet muda. Begitu salah satunya. Baik, teman-teman sobat PKK yang tercinta, jadi jangan pernah ragu untuk mendonorkan darah ya dokter, karena tadi itu selain ibadah kita juga bisa menjaga kesehatan kita. Oh iya, satu lagi Mbak, ada yang penting juga, dengan kita mendonorkan darah, bisa mengefisiensi pemeriksaan kesehatan rutin, karena dengan donor darah itu ada rangkaian proses pemeriksaan kesehatan yang dijalankan. Kalau misalkan kita itu keluar kos sendiri untuk pemeriksaan, lumayan juga tuh. Kita dapat pemeriksaan golongan darah, sudah pasti HB, kemudian juga HB itu hemoglobin darah ya, kemudian juga triple eliminasi, hepatitis B, hepatitis C, kemudian ada pemeriksaan sifilis, HIV. Nah, itu kita dapatkan screening kesehatan gratis gitu. Jadi pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, manfaatnya banyak banget gitu. Salah satu menghemat kos. Jadi kita bisa tahu kesehatan kita dengan mendonorkan darah. Baik, terima kasih sekali Dokter Meli atas kedatangannya. Semoga yang kita bicarakan hari ini yang bisa memberikan manfaat dan membuka pandangan kita tentang donor darah gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas waktunya dokter. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti di materi-materi yang akan datang. Saya selaku host Opsi Okta Handayani mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.